Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Al-Farabi? Sehat bukan? Semoga tetap semangat belajar ya kak. Oke, hari ini Miss Win ingin melanjutkan pembahasan tentang materi IPS. Tapi sebelum itu, coba kalian cermati gambar yang ada di depan kalian ini. Kalau dilihat gambarnya, kira-kira tuh gambar apa ya? Betul, itu ada gambar seorang anak perempuan sedang menangis. Loh, kok anak perempuan sedang menangis? Kita mau membahas apa, Miss? Jadi hari ini kita akan membahas tentang peristiwa yang kurang menyenangkan. Jika pada pertemuan kemarin Misin sudah membahas tentang peristiwa yang menyenangkan, hari ini kita akan membahas tentang peristiwa yang kurang menyenangkan. Sebelumnya Misin mau tanya lagi, mengingatkan peristiwa kemarin apa? Ya, peristiwa adalah kejadian luar biasa yang terjadi pada diri kita. Baik, selanjutnya kita langsung ke pembahasannya ya kak ya. Sebelum kita belajar apa itu peristiwa kurang menyenangkan, kalian coba baca teks di bawah ini. Judulnya Terlambat Sekolah. Rani berangkat sekolah. Rani terlambat masuk kelas. Pelajaran pertama telah dimulai. Bu guru mengajar di depan kelas. Murid-murid memperhatikan. Rani mengetuk pintu. "Selamat pagi, Bu," kata Rani. "Selamat siang," jawab Bu Guru. Bu Guru bertanya, "Mengapa kamu terlambat?" Rani diam merasa bersalah. Bu Guru menghukum Rani. Rani berdiri di depan kelas, itu pengalaman Rani. Peristiwa buruk sekali. Rani menyesal. Rani berjanji tidak mengulangi. Dari sini, apa yang kalian perhatikan dari bacaan itu? Ya, di situ membahas tentang Rani yang terlambat sekolah. Terlambat sekolah itu kira-kira peristiwa yang menyenangkan atau tidak menyenangkan ya? Tentu saja itu peristiwa yang kurang menyenangkan. Tidak ada anak yang mau terlambat sekolah, dan ketika terlambat sekolah pasti akan mendapat hukuman dari Bu Guru. Tentu saja itu merupakan pengalaman yang tidak diinginkan untuk terjadi pada kita. Sampai di sini sudah dipahami kak? Bisa kita lanjut? Oke, baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Lantas, tahukah kamu cerita yang kamu baca sebelumnya merupakan contoh peristiwa kurang menyenangkan? Kenapa disebut peristiwa kurang menyenangkan? Karena peristiwa yang dialami Rani adalah terlambat sekolah dan akhirnya dihukum oleh guru. Itulah kenapa peristiwa itu disebut dengan peristiwa yang kurang menyenangkan. Lantas, apa itu peristiwa yang kurang menyenangkan? Peristiwa yang kurang menyenangkan adalah kejadian yang tidak ingin kita alami lagi. Tuh. Yang kedua, peristiwa kurang menyenangkan juga bisa disebut dengan peristiwa menyedihkan. Kok bisa, Miss, disebut peristiwa menyedihkan? Ketika kamu mengalami peristiwa yang kurang menyenangkan, bagaimana perasaan kamu? Sedih atau senang? Seperti halnya Rani ketika terlambat sekolah, bagaimana perasaan Rani? Apakah senang? Tentu saja tidak. Rani merasa sedih. Itulah kenapa peristiwa yang kurang menyenangkan juga disebut dengan peristiwa menyedihkan. Peristiwa kurang menyenangkan membuat kita merasa sedih atau takut. Tapi meskipun begitu, kita tetap harus mampu tabah dan sabar atas peristiwa menyedihkan yang terjadi pada diri kita. Perhatikan gambar ini. Gambar apa ya itu? Betul, itu adalah gambar anak terjatuh dari sepeda. Peristiwa kurang menyenangkan dapat dijadikan pelajaran agar tidak terulang lagi di lain waktu.
Peristiwa kurang menyenangkan dapat dialami oleh siapa saja. Peristiwa yang kurang menyenangkan dapat terjadi saat bersama keluarga atau teman. Apa maksudnya peristiwa menyenangkan dijadikan pelajaran, Miss? Maksudnya adalah ketika kita sudah pernah mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan atau bahkan peristiwa yang menyedihkan, kita belajar supaya jangan sampai terjadi lagi di masa depan. Seperti halnya jatuh dari sepeda. Kalian pernah jatuh dari sepeda? Pernah, baik. Kenapa kalian bisa jatuh dari sepeda? Mungkin karena tidak hati-hati atau mungkin menjalankan sepeda terlalu kencang sehingga kita jatuh. Banyak hal yang membuat kita terjatuh dari sepeda. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah ketika kita sudah pernah jatuh dari sepeda, kita pasti akan hati-hati selanjutnya. Kita menjalankan sepeda dengan kecepatan yang sedang, tidak terlalu cepat sehingga kita tidak jatuh. Itulah maksudnya peristiwa yang kurang menyenangkan dapat dijadikan pelajaran agar tidak terulang lagi di lain waktu. Bisa dipahami, Kak? Kalau bisa, kita ke slide berikutnya. Baik. Tuh. Wah, ada gambar banyak ya. Ada gambar 1, 2, 3, 4. Kesemua gambar tersebut adalah contoh-contoh peristiwa yang kurang menyenangkan. Gambar yang pertama, kalian lihat apa? Itu ada gambar dokter, perawat, dan orang sakit. Itu artinya ada orang sakit di situ, entah itu kamu atau keluarga kamu. Ketika kamu mengalami hal itu, yang kamu rasakan bagaimana? Tentu saja perasaan kamu sedih, perasaan kamu kurang senang, atau bahkan tidak senang sama sekali. Sehingga kejadian tersebut disebut dengan peristiwa yang kurang menyenangkan. Gambar selanjutnya, gambar apa? Gambar banjir. Itu ada seorang bapak menggendong anaknya dan berjalan di dalam genangan air. Tidak ada yang suka mengalami banjir. Jadi ketika kita kebanjiran, itu pasti akan menjadi peristiwa yang kurang menyenangkan yang kita berharap tidak akan terulang lagi di masa selanjutnya. Selanjutnya gambar yang kiri bawah adalah gambar anak terjatuh dari sepeda. Seperti yang Misin sudah bahas di atas tadi, jatuh dari sepeda merupakan peristiwa yang kurang menyenangkan karena perasaan kamu pasti takut, sedih ketika kamu jatuh dari sepeda. Sakit karena mungkin ada yang luka dari badan kamu sehingga kamu berharap tidak akan terjadi lagi kejadian itu di masa depan. Gambar selanjutnya yang kanan bawah itu adalah gambar apa ya, Kak? Gambar kehilangan pensil. Jadi ketika kamu membutuhkan pensil, ternyata pensil kamu ketinggalan dan tidak ada di dalam tas. Itu juga contoh peristiwa yang kurang menyenangkan. Kenapa? Karena kita butuh pensil tapi ternyata malah pensilnya tertinggal, sehingga kita kesulitan untuk menulis. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Oke. Berarti sudah paham ya, Kak ya? Semua gambar yang kalian lihat tadi adalah contoh peristiwa yang kurang menyenangkan. Dah, selesai. Selanjutnya adalah kalian pelajari lagi, kalian baca lagi tadi teksnya mungkin, atau kalian bisa melihat video ini kembali. Ketika masih belum paham, silakan tanyakan ke Bunda atau ke Miss Win. Setelah itu kalian bisa mengerjakan lembar kerja yang sudah Miss Win lampirkan di Google Classroom. Begitu ya teman-teman. Selamat belajar. Semoga tetap sehat. Miss Win kangen, Miss Win rindu kalian bersama di sekolah. Semoga cepat bisa masuk sekolah kembali ya, Kak ya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.